mulai bapaknya rekamannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf menggunakan Android Studio dan bahasa pemrograman Java. Kita akan membuat aplikasi sederhana, kira-kira tampilannya ini seperti ini ya. Ini ada beberapa layout nih, layout 1, layout 2, dan layout 3, 4, 5. Tapi untuk hasil konversinya mungkin kita akan gabungkan menjadi satu layout di sini saja. Karena kalau ditampilkan pada layout yang berbeda, nanti kita akan pelajari di sesi-sesi yang lain ya. Oke, kita akan coba mulai membuka projectnya. File, new project. Kita mulai dari halaman baru. Kasih di sini namanya konversi nilai ya. Kasih namanya konversi nilai. Package name-nya ini bisa disesuaikan. Kemudian save location-nya ini silakan ditentukan sendiri di folder mana Anda ingin menyimpan. Kita gunakan bahasa program Java. Kemudian minimum SDK-nya kita gunakan API 21 ya. Oke, sampai di sini kita simpan. Kita tunggu proses Gradle-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa mulai pekerjaan kita. Supaya lebih gampang kita split aja ininya. Ada satu layar layout yang menampilkan apa yang kita tambahkan di sini ya, di bagian coding. Kita pilih saja mungkin yang layoutnya yang linear ya, linear layout. Kemudian kita pilih orientasinya di sini vertikal. Ini kita bikin 30 dp aja. Oke, kalau sudah, ini kita hapus. Ingin bikin kayak gini. Ini ada labelnya, misalnya labelnya adalah Dynamic Hang Tuah Pekanbaru ya. Kita pakai teks juga aja. Kemudian di sini kita bikin teksnya untuk judul Dynamic Hang Tuah atau kita singkat aja Dynamic HTP. Kemudian gravity-nya kita bikin center. Kemudian size-nya kita bikin berapa di sini? 20 dp. Color-nya kita bikin berapa nih color-nya? Pakai gini aja, crash FFF. Kemudian kita pilih warnanya di sini ya. Misalnya warna biru gitu ya. Kemudian apalagi yang belum nih, stylenya ya. Stylenya kita bikin tekstilnya bold, tebal. Oke, kalau kita mau kasih jarak di bawahnya di sini bisa kasih namanya margin bottom. Kasih 20 dp jarak di bawahnya. Nah, ini pada saat kita nambahkan widget yang lain, misalnya edit text. Ini pakai hint aja. Ini kalau kita ketik nanti hilang tulisannya ya. Misalnya kita bikin nama mahasiswa. Kemudian hintnya, hintnya sudah ya. Kita bikin apa lagi? Nama sudah. Oke, kita tutup aja. Kemudian ini kita kasih ID ya. ID-nya ed nama. Oke, udah jadi nih. Sebelah kanannya udah kelihatan ya. Copy. Kemudian yang di bawahnya apa lagi? Kita masukkan tugas ya, nilai tugas. Nilai tugas. Ini match. Kemudian di sini wrap. Kemudian di sini kita bikin hintnya adalah nilai tugas.
Teksnya kita bikin ID di sini apa? ID tugas. Oke, kemudian apa lagi? Mau cepet silakan di copy seperti ini ya, karena kan sama dengan yang di atasnya. Oke, ada lagi nggak? Tugas kehadiran presensi UTS UAS 1 2 3 4 5 ya. Udah berapa nih? 1 2 3 4 kurang 1 ya. Tugas sudah. Ini dia nggak boleh sama. Kalau sama ID-nya dia merah, error nanti. ID kehadiran. Ini kita kasih nama nilai kehadiran. Di sini ada nilai TS. Baru satu lagi. Di sini nilai UAS ya. Nilai UAS. Kita kasih jarak dengan di bawahnya untuk buttonnya. Kita bikin margin bottom. Di sini margin bottomnya 20 dp aja. Ada jarak dia. Kemudian sini pilih wrap. Teksnya kita bikin hitung ya, hitung. Kemudian kasih nama ID-nya adalah BT, itu BT itu button hitung. Oke. Sampai di sini ini mestinya sudah muncul ya. Kalau kita ingin tes dulu nggak apa-apa untuk memastikan dia berjalan apa tidak. Ini tidak ada yang error di sini. Oke, kita testing ya, kita jalankan. Yang tinggal nih kayaknya kita belum taruh logo di sini ya. Kita tunggu dulu ya. Menjelang ini keluar nggak apa-apa, kita cari logo. Ada logo di sini, logo. Misalnya ini ya, logonya ini. Saya copy gini seperti biasa. Kemudian pastikan di bagian tempat gambar di sini ada namanya drawable ya. Drawable pasti. Oke, masuk ya. Kemudian nanti kita ada gambar kayak gedung gitu ya. Ini udah siapin tadi gambarnya, ada namanya gedung Stemik P. Copy dulu. Dan kita paste di bagian drawable ya. Sini kita paste aja. Paste. Mana dia? Oke. Sudah masuk. Di atasnya ini bisa kita sisip logo ya di bawah Stemik HTP-nya ya. Di bawah ini kan. Nah, ini kita bisa masukin gambar, image. Lebarnya berapa? Lebarnya bisa kita pilih manual misalnya 80 dp. Kemudian tingginya buat 80 dp di sini. Source-nya gambarnya tadi logo ya. Tuh. Cara nengah ini gimana? Kita bikin graffiti di sini. Graffiti bikin center. Oke. Dengan jarak di bawahnya ini kita bisa atur supaya tidak terlalu mepet ya. Kita pilih di sini ada margin bottom misalnya 20 dp. Oke, ini dia hasilnya. Nah, ini kalau kita run kembali, tadi kan pas kita run kan belum ada logonya ya, kayak gini. Kita bisa run. Sebetulnya di sini kita bisa masukin ada kayak icon-icon gitu ya, biar menarik, bisa aja sih. Oke, sudah jadi gini. Wah, ada yang salah nih. Mestinya kita jangan yang ini dulu ya. Mestinya pas halaman pertama nampil kita yang ini dulu kan. Nah, tapi bisa kita akali. Nanti di bagian Android Manifest ini kan pertama kali yang jalan kan ini nih main activity. Nanti kita alihkan aja. Yang pertama kali jalan bukan file yang ini ya. Bisa. Sekarang kita bikin aja
yang kedua. Yang kedua itu yang terlupa tadi mestinya kan halaman ini dulu ya. Nah, kita coba klik nih, nambahin activity-nya, klik kanan. Kemudian new activity, empty activity ya. Nah, kayak gini cara nambahinnya. Terus ini kita tambahin namanya apa ya? Namanya home. Bisa aja sih kita kasih nama home. Home activity ya. Activity. Nah, mestinya tadi yang menjadi main kan halaman ini ya. Cuman kita lupa tadi ya. Tapi bisa kita akali ya. Di bagian ini, Android manifestnya nanti, home ini kita letakkan di bawah. Nah, caranya, main active ini kita cut, pindahin ke sini. Dengan yang home ini, kita cut, pindahin ke sini. Nah, otomatis pada saat kita run yang muncul halaman home dulu ya. Bukan halaman main tadi. Bisa. Kita lihat ya. Nanti yang muncul tuh halaman yang masih kosong tadi ya. Oke, coba kita lihat. Tuh kan. Nah, cuman kalau ini kita balik misalnya. Ini kita cut lagi. Ctrl X. Nih. Ctrl X. Pindahin ke sini. Maka yang muncul kan di bagian yang main activity ya. Kita run. Nah, jadi ada hikmahnya juga. Kita lupa bikin halaman depan tadi ya. Oke. Oke ya. Gitu. Sekarang kita kembalikan. Ini saya cut lagi. Ctrl X pindahin ke sini. Yang ini Ctrl X pindahin ke sini. Oke, sekarang kita akan membuat desain di halaman home. Mana dia tadi? Nih. Kita akan buat kayak gini ya. Nih, kayak gini. Ada nama kampusnya. Kemudian ada 3 button ya. 4 lah sama ini. Nah, belum menarik sih, karena kita masih menggunakan button yang biasa aja ya. Nggak apa-apa, kita mulai dari dasar. Oke, for layoutnya kita pilihkan ini, linear layout. Oke, seperti ini. Orientasinya jangan lupa kita kasih vertikal. Paddingnya 20 dp atau 30 dp. Oke, sekarang di sini kita akan gunain button match wrap. Teksnya kita bikin input atau kita bikin nilai mahasiswa aja lah, nilai mahasiswa. Kita tutup. Kemudian di sini apa ya? Di sini kita kasih ID namanya BT nilai. Nilai ya, BT nilai. Kemudian di bawahnya kita kasih button lagi match wrap. Kita kasih namanya apa tadi sesuai desain. Petunjuk penggunaan. Teksnya kita kasih nama petunjuk penggunaan. Oke, jam berapa nih? Jam 4 ya. Oke, kemudian kasih ID BT petunjuk. Oke, ID inilah nanti akan kita gunakan untuk menjalankan layout yang lain ya. Kemudian ada lagi di sini misalnya ada namanya teks di sini tentang aplikasi ya. Tentang aplikasi. Oke, kemudian di sini kasih ID namanya tentang. Oke, kemudian satu lagi kita kasih nama button namanya button exit. Wah, gitu ya. Kasih nama BT ID ya. BT exit gitu. Oke, biar cantik
kita kasih di atasnya gedung ya. Misalnya gambar gedung, image view, ini penuhkan aja lebarnya, tingginya jangan. Kemudian SRC-nya kita panggil tadi gedung. Tuh kan? Kan kayak gitu kan? Kemudian logonya di mana ditaruh? Pakai logo nggak ya? Oh, nggak usah pakai logo, gitu aja ya. Ini kayak ada yang merah nih, ada yang merah belum ditutup. Tuh. Sebenarnya bisa diatur ini ya, width-nya. Width-nya misalnya kita ngikut lebar dari itu. Nah, kemudian tingginya kita bikin wrap. Bisa, atau kita bikin misalnya 20 dp. Kecil kali ya. 100 dp. Nah, kan bisa diatur. Kalau wrap dia menyesuaikan ya, kayak gitu. Oke. Coba kita run. Apa hasilnya kira-kira? Biar manis aja sih, dikasih gambar gitu kan. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih waiting. Masih waiting. Mana dia? Kok hilang? Oke, kita ulang lagi. Oke, belum rapi ya. Ini bisa diatur sih sebetulnya nih ya. Apa-apa, yang ini dulu. Ini berapa nih ke bawahnya? Ke bawahnya margin bottomnya kita bikin 10 dp aja. Oh gitu ya. Cuman ini gambarnya jadi gini dia ya. Gambar aslinya itu memang memakan tempat sih. Width-nya coba saya bikin sorry 70 dp aja, kecil kali ya, 200 lah, segitu aja. Tingginya 100 dp. Oh gitu ya, kecilan kah? Kemudian coba bikin 250 gimana? 290 atau 300, gedean ya. Oke, kemudian ininya kita bikin 200. Oke, biar ke tengah kita bikin gravity center. Oke, gitu kali ya. Nah, jadi ini bisa diatur ya width-nya ya kawan ya. Kalau kita run gimana sih hasilnya? Tidak terlalu mepet ke bawah. Oke, kita cek. Oke, kayak gitu ya. Kurang kayaknya ya. Atau kalau ini kita bikin, ini gimana? Kita bikin match, gitu, gitu kawan ya. Coba kita tes dulu gimana hasilnya nih. Manis nggak? Kita cuma atur 200 dp tingginya aja tadi ya. Tahu hasilnya kayak mana nih? Oh, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Atau kawan pengen tambahin di sini ada image. Oh, sorry salah. Ada image view. Ini 80 dp aja. Kemudian di sini kita bikin 80 dp juga. SRC-nya kita bikin logo dynamic. Kemudian gravity-nya kita bikin center. Ke bawahnya kita bikin margin bottom-nya berapa ya? 20 dp. Sudahkah berhasil? Tuh, gitu kan? Tuh ya.
Coba kita run. Apa sih hasilnya? Oke, kita lihat dulu ya. Kita klik di sini. Oke, sudah berhasil ya. Berikutnya gimana kalau pada saat kita klik ini, maka dia akan memanggil hmm, halaman main ya. Kok jelek ya? Masa dari sini perginya ke main? Saya ada cara ya. Caranya gini. Kita bikin satu activity ini ada nih. Kita kasih namanya tadi apa? Konversi ya, konversi nilai. Misalnya gitu kan. Nah, jadi yang tadi itu, yang kita salah rancang itu, kita tinggal pindahin aja. Apa tadi di bagian ini kan? Nah, ini kan, kita kan anggaplah ini salah rancang tadi. Caranya kita copy aja di sini. Ctrl A, copy. Kemudian kita pindahin di sini. Di bagian kode ya. Ini dihapus aja nih, dihapus semuanya. Pasti di sini. Tuh, bisa kan? Kayak gini kan? Paling dia nggak nemu ininya. Karena kita bukan main sumbernya. Ini sumbernya adalah di bagian konversi nilai activity. Berarti ini kita ganti aja. Konversi nilai. Oke, bisa juga. Nanti home ini kita hapus aja ya. Jadi kita nggak pakai main activity, tapi langsung ke ini ya, bagian home ya. Boleh. Seperti itu ya. Oke, kita tutup aja nih kalau terlalu ramai. Oke, sekarang kita sudah bikin layout, ada halaman home ya, ada halaman home yang ini. Kemudian kita punya layout untuk halaman konversi nilai. Oke. Sekarang gimana cara manggilnya? Nah, ini perhatikan kawan-kawan semua ya. Kita akan lihat dulu, kita mau mulainya dari mana? Halaman depannya dari mana? Kan halaman depannya kan dari sini. Dari yang ini ya, yang ini. Nah, kan sorry, bukan yang itu. Yang ini. Ini harus kita inisiasi dulu. Misalnya yang pertama ini, link yang ini. Ini di bagian apa nih? Ini kan home kan? Berarti ini ya filenya ya. Home. Ini kan manggil activity home ya. Kalau kita kontrol klik, dia kan lari ke sini tuh. Ini kita inisiasi. Dari home ini kita kan ingin ngambil ini ya. Klik kanan dulu, lihat. Ini namanya apa tadi namanya? Namanya apa nih? BT nilai. BT nilai ini apa? Ini kan button dia ya. Berarti kita kenalkan dulu di sini. Diinisiasi lah, button BT nilai. Kan gitu. Nah, kalau gini dia minta kelasnya. Kita aktifkan library-nya di sini. Bisa diketik biasa atau kalau malas ngetik disorot aja gini, nanti dia muncul ini. Alt enter. Nah, sehingga dia di sini terketik otomatis. Oke, kemudian kita ini kan ya, BT nilai ini kita hubungkan. BT nilai sama dengan r.id.bt nilai yang ini. Nah, ini kita hubungkan ini kan yang sebelah sini ini di bagian layoutnya tadi ya, namanya BT nilai. Sedangkan yang ini kan yang kita deklarasi di sini. Berarti yang ini kita cek di bagian ini, nih, BT nilai. Oke, setelah dapat, kita coba kasih aksi ya. Pada saat dia di set on click, gitu, maka kita tunggu aja, news, spasi, nanti dia akan muncul tuh. View on click listener, enter aja. Nah, jadi berapa baris kita nggak perlu ngetik manual. Dari sini kita akan gunakan intent, mestinya kan import intent ya. Tapi langsung aja bisa, nanti akan aktifkan. Kasih aja namanya X misalnya, intent X sama dengan new intent X sama dengan intent dalam kurung dari halaman home, ini kan dari halaman home ya, dari halaman home titik dis menuju ini konversi, menuju konversi nilai titik
titik kelas. Tuh. Nah, ini kalau merah gini kan kita library-nya belum diaktifkan di atas. Kita sorot aja di sini. Kemudian bisa import class atau alt shift enter. Nah, dia muncul di sini. Tuh kan? Intentnya kan aktif tuh. Ini new tinggal nih. Tuh. Oke, kemudian start activity X yang tadi, yang ini. Nah, kita bisa coba ini kayaknya untuk memanggil layout sudah jadi ya. Ini kita sudah punya dua layout. Dari depan dari namanya halaman home, kemudian dia memanggil layout konversi nilai. Coba kita jalankan ya. Kita tunggu aja. Oke, kita coba. Set. Oke, bro, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menginputkan ini ya. Menginput ini sudah ada perhitungannya di sini, ada aritmatikanya ya. Ada kondisionalnya. Karena pada saat kita ingin konversi menjadi nilai huruf ya, kita akan konversi. Sekarang kita coba dulu ini dulu. Bagian ini kita inisiasi dulu di bagian apa tadi? Konversi ya, di bagian ini ya. Oke. Coba kita cek di sini. Konversi nilai kita pakai apa aja di sini. Di sini kita akan pakai ini ya, nilai ini dan button ya. Jadi ada nilai, ada edit text, ada button. Kalau yang ini kan kita nggak kita pakai, nggak kita eksekusi ya. Oke, sekarang kita ini kan dulu dia. Inisiasi ya, ada bagian edit text, ed apa sih tadi namanya? Ed tugas ya, edit tugas. Ada apa aja tadi sini? Tugas, kehadiran, presensi ya. Ed tugas, ed kehadiran, ed presensi, apalagi ed UTS dan ed UAS. Ed itu edit text ya. Terserah sih namanya apa, itu kan variabel. Kemudian ada lagi kita gunain namanya nih button ya. Kita inisiasi buttonnya. Button, ed button. Oke. Waduh, ini baterainya sedang apa? Bentar ya, saya apakan dulu. Saya charging dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih berlanjut ini proses ininya ya, masih berlanjut. Oke, ini buttonnya. Kita gunain button tadi untuk yang ini pada saat proses hitung kita gunain button ya. Oke, sekarang ini belum aktif, kita coba import atau alt enter. Enter. Oke, kemudian di sini kita inisiasi ya, id tugas sama dengan r.id ed tugas. Gitu ya. Ada ed kehadiran sama dengan find r.id.ed kehadiran. Apalagi ada ed presensi sama dengan find view r.id.ed kehadiran. Kehadiran sudah ya. Presensi. Ed presensi. Ini kenapa errornya? Ada kesalahan ketik. Ed presensi. Kopi aja nih kalau ragu. Atau ini belum kita kasih nama di bagian ininya. Ya, di sini belum kita kasih nama. Oh, di sini namanya ed kehadiran ya. Pasti aja ikutin ini. Oke, kemudian ada ed UTS sama dengan find r.id.ed UTS. Ada ed UAS sama dengan find view r.id.ed UAS. Itu ya.
Oke, sampai di sini. Kalau kita ingin menampilkan nilai akhir dari perhitungan ini, kita bisa tambahkan di sini ya, di bawahnya ini ada nilai akhir ya. Kita bisa tambahkan di bagian ini, ada edit text, match, wrap. Dan di sini ada teks, pakai hint aja ya, hint nilai, mana dia tadi? Nih ya, ini ada nilai angka ya, atau nilai akhirnya. Buat sini namanya ed nilai angka. Kemudian bawahnya ada, bukan pakai button ini ya, tapi pakai edit text, ini salah. Pakai edit text ya, berarti di sini ed, bukan yang ini, salah. Ini maksudnya ya. Ini ada edit text, wrap, kemudian di sini ada text, hint nilai huruf ya. Ini ada ID, ed, huruf. Coba kita lihat. Oke, sudah seperti ini dia ya. Ininya kok berganti tadi ya? Kan mestinya button ya di sini ya. Button, sorry. Oke, udah jadi bro. Ini kasih jarak aja di atasnya sedikit. Jarak margin topnya misalnya berapa ya? 20 dp ya. 16 dp lah. Oke, udah jadi bro ya. Udah jadi. Sekarang perhitungannya lagi ya. Perhitungannya di sini. Ini tadi ada ed kehadiran ya. Oke, sudah kita inisiasi semua ini. Sudah kita inisiasi. Berikutnya kita akan coba buat buttonnya ya. Ed button sama dengan find view r.id.bt hitung. BT hitung ya. Sorry, ini namanya BT hitung. Ini namanya BT hitung ya. Salah tadi namanya. Nih ke sini. Oke, sudah selesai kita inisiasi semua. Kita gunakan. Ini ada yang salah, ini apa? Titik komanya ya. Sekarang pada saat kita klik hitung, ya pakai set on klik aja. Nah, dia akan coba menghitung inputan ini ya. Misalnya yang pertama tugas. Tugas itu kita pakai tipe data float. Float aja, bisa integer kalau dia bulat. Misalnya float apa ya? Float tugas sama dengan float titik parse float. Ini edit tugasnya, edit tugas titik get text ya, titik to string. Oke, ini inputannya semuanya ya. Inputannya ada berapa? Tugas kehadiran presensi. Tapi saya ambil dua aja dulu ya, tugas sama kehadiran aja ya. Nanti kita uji satu persatu ya. Float kehadiran sama dengan float titik parse float ed kehadiran titik get text to string. Oke, nih. Biasanya kita kenalin semua, kita daftarin semua di sini ya. Coba itu aja dulu ya. Kita coba perhitungan. Kita bikin di sini variabel namanya float nilai angka ya, nilai angka sama dengan anggaplah tugas 0,40% ya dikali dengan tugas ditambah dengan
Ini 2 aja dulu ya. Ditambah dengan 0,6 dikali dengan kehadiran. Oke, ini apa yang error? Kehadiran. Kita simpan di float. Oh, coba kita ganti tipe datanya jadi double ya. Double, karena dia berkoma nanti. Oke, kemudian hasilnya coba kita letakkan di bagian ini ya. Hasilnya kita letakkan di nilai angka ini. Nilai angka ini namanya apa? Namanya adalah PD nilai angka. Oke, berarti kita coba hasilnya kita taruhkan di PD nilai angka titik. Salah deh. Nilai angka udah belum di ini ya? Oh, belum dikenalin ya? Belum diinisiasi. ED nilai angka. Oke, di sini juga harus kita inisiasi ya. ED nilai angka sama dengan find q r.id.ed nilai angka. Ini kalau ada ketinggal satu aja kita menginisiasi ini error dia program. Set text. Oke. Ini hasilnya adalah nilai angka. Oke, kita coba dulu yang sederhana ini ya. Kita belum melakukan perhitungannya ke semua item input ini ya. Kita baru tes di tugas dan kehadiran aja untuk mendapatkan nilai angka. Kita testing dulu yang ini. Ini kalau ada yang ketinggalan pada saat kita inisiasi, maka dia akan error ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Kita klik oke, berarti kita tes ya. Kita baru menginputkan nilai tugas saja tadi ya. Misalnya 70 dan nilai kehadiran ya 90. Kita tes hitung. Nah, ini kenapa? Ini ada yang belum kita inisiasi di antara 1 2 3 4 5 6 7. Ada yang belum kita inisiasi itu. Nah, coba kita cek lagi ya di bagian ini. Tugas sudah, tugas kehadiran, presensi, UTS, UAS, nilai angka. Hitung ya, ini sudah kita inisiasi. Oke, berarti coba kita isi lagi ya. Tadi mungkin ada yang belum ini. Lambat sekali. Ulang lagi. Oke. Coba kita inputkan semua. Barangkali tadi ada yang ketinggal inputnya ya. Coba gini. S. Ini coba jangan dikosongkan ya. Ini jangan dikosongkan. Kita tes aja dulu ya. Kita tes ya. Mestinya jangan di input ya. Nilai angkanya kan dicari. Kita hitung. Oke, berarti ada yang belum kita kenalkan. Kita harus periksa satu-satu ya. Ini tugas sudah, kehadiran, presensi. Oh, ini dia kawannya. Yang buat dia beda di sini ada kehadiran, ini presensi ya. Coba kita samakan aja. Samakan. Oh, ada 2 kali malah di sini. Kenalkan ada 2 kali nih. Ini yang bikin error. Setelah tugas, kita cek. Setelah tugas di sini ada kehadiran. Kok di sini tugas lagi ya? Mestinya apa di sini? Kita lihat tugas kehadiran presensi. Oh, kok ada 2 nih, Bro? Tugas kehadiran mestinya di sini bukan presensi. Kan kehadiran sama ya. Tugas oke, kita buang aja satu ini ya. Satu inputan nilainya kita buang aja. Oke, kita tugas kehadiran.
Yang ini mestinya UTS bro ya. UTS ini. Salah tadi ya. Setelah tugas. Ini ED kehadiran. Yang ini UTS. Ini ada UTS ini. Ada UTS. Pas ya. Ada tugas. Ada kehadiran, UTS, dan UAS. Ada kesalahan ini tadi kita. Makanya dia error ya. Ada tugas, kehadiran. Nah, ini yang nggak ketemu dia. Tuh kan. Coba lihat ini. Ini kenapa error nih. ED kehadiran. ED kehadiran. Nggak ketemu nih. Atau jangannya ada dua. Ini ada dua nih. Nah, hapus satu. Oke, coba lihat lagi. Udah pas. TS, UAS, nilai angka ya. Sekarang kita run lagi. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Oke, sudah sukses. Oh, kita ulang lagi. Oke, coba kita klik sini. Kita inputkan misalnya Herianto, nilainya misal 70, 80. Ini belum diisi, mestinya nggak apa-apa ini ya, karena kan kita belum inisiasi tadi ya. Hitung, oke, berhasil. Kita kan baru masukkan atribut yang ini dan ini aja. Sekarang nilai hurufnya gimana? Bisa nggak dicari dari situ? Mestinya bisa ya, karena kita sudah dapat nilai angka ya. Kita testing ya, satu ya. Untuk conditional structure, jika ini ada nilai angka lebih dari misalnya sama dengan 80, maka nilai hurufnya kita inisiasi aja di atas ya bro ya. Kita buat variabel namanya string ya, pakai string p huruf. Nah, ini buat nilai huruf. Kita buat variabel ya. Di sini string v huruf. Gitu. Langsung aja lah. V huruf sama dengan misalnya A. Gitu. Jika nilai angka lebih dari sama dengan 70, maka V hurufnya sama dengan B. Nih, kurang spasi kayaknya. Selain itu, anggaplah selain dalam rank itu, anggap V hurufnya adalah C, gitu. Nah, berarti kita sudah dapat ya, huruf ini kita konversi dari nilai angka yang di atas. Nilai angkanya kita cari dulu tadi. Berarti bisa nggak kita cari di sini apanya? Ininya pasti bisa dicari nggak? Tentu sudah bisa ya, karena kita sudah dapatkan dari nilai angkanya. Kita bisa masukkan nilai ED huruf ya namanya tadi. Apa sih namanya? Yang huruf? Nilai angka. Oh, hurufnya belum diinisiasi, bro. Nih, ini kita belum inisiasi nih. Namanya apa nih? Namanya adalah ED huruf. Kita belum bikin. Kita harus inisiasi dulu di sini. Ada ED huruf. Oke, sekarang kita inisiasi di bagian ini. Kalau kelupaan, error ya. ED huruf sama dengan find.r.ed huruf. Kayak gini. Oke, sekarang kita coba ed huruf titik set tag. Ya, karena hasilnya udah kita dapatkan. Kita cetak V huruf. Oke, hasil ini tadi kita cetak ya. Ini hasil konversinya. Mudah-mudahan tidak ada yang error ya. Tapi kalau error itu biasa. Setiap error kan dia ada di errornya ya. Kita bisa telusuri ya. Oke, di sini kita sudah membuat apa namanya? Satu halaman utamanya, kemudian kita memanggil satu layout yang lain ya. Di sini sudah menggunakan
intent ya, sudah menggunakan conditional structure, sudah menggunakan operasi aritmatika. Nah, jadi sini sudah cukup memberi kejelasan kepada Anda ya, bagaimana cara membuat aplikasi berbasis Android ya. Ini kan belum diisi ya yang ini ya. Yang baru diinput kan hanya ini ya, nilai tugas dan nilai kehadiran aja. Kita tes. Oke, berhasil. Coba di sini kita masukkan misalnya 90. Nilainya adalah A. Oke, demikian kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan video ini. Untuk bagian ini, bagian layout petunjuk penggunaan dan tentang aplikasi, silakan dikerjakan ya sebagai tugas atau latihan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.